على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Setelah kita membaca dan menjelaskan tentang diperbolehkan bagi seorang yang safar untuk dia berbuka dan juga boleh pula berpuasa. Namun sekarang pembahasannya mana yang afdal, berbuka atau berpuasa, itu pembahasan yang akan kita bahas. Pembahasan yang akan kita bahas adalah mana yang afdal. Orang yang musafir, yang safar, itu lebih afdal berbuka atau berpuasa. Kita lihat mas'alatun, permasalahan yang baru. Ayyuhumal afdal fis safar, as-shaum amil fitr? Mana yang lebih afdal ketika orang safar, berpuasa ataukah berbuka? Ikhtalafal ulama'u fil afdal. Para ulama silang pendapat mengenai mana yang afdal, berpuasa atau berbuka. Kita langsung membacakan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid waffaqahullah. Wal mas'alatu ta'udu ila tafsil. Permasalahan ini butuh dirinci, kata beliau. Wal mas'alatu ta'udu ila tafsil. Permasalahan ini kembali kepada rincian. Faman kana la yasyuk 'alaihi shaum fis safar, ini penting. Maka barang siapa yang tidak merasa keberatan, merasa berat untuk berpuasa ketika safar, fasiyamuhu afdal, maka puasanya afdal. Seperti yang kami sebutkan tadi, yang enggak jauh beda ya. Jadi kalau ketika safar itu kok dia badannya kuat, tidak merasa keberatan, tidak merasa, intinya enggak ada pengaruh lah gitu ya, maka yang afdal dia berpuasa. Li'anna fi siyamihi bara'atun lidhimmah. Li'anna fi siyamihi bara'atan lidhimmah. Dikarenakan pada puasa dia itu berarti sudah berlepas diri dari tanggung jawab. Ada asalnya puasa Ramadan itu tanggungan kita kan. Nah, ketika dia berpuasa walaupun dia safar berarti sudah berlepas diri dari tanggungan. Paham? Wa musabaqatan ilal khairat, dan bentuk barakallahu fikum berlomba-lomba kepada perkara atau amalan yang baik. Jadi ketika dia safar tetap kuat, tidak merasa keberatan dan tidak memberatkan untuk orang tersebut, berpuasa afdal. Itu rincian pertama. Yang kedua, wa man kana yashqu 'alaihi shaum fis safar. Yang kedua, dan barang siapa yang merasa berat untuk berpuasa ketika safar, fa fitruhu afdal, maka berbuka lebih afdal. Jadi semuanya dikembalikan kepada dirinya. Kuat enggak dia itu? Kalau dia safar tetap badannya kuat, tidak merasa keberatan, enggak ada pengaruh wala syai', puasa afdal. Tapi kalau badannya lemas, capek, letih, kemudian barakallahu fikum berpengaruh pada badannya, pada kekuatannya, maka berbuka afdal. Paham ya? Karena orang safar itu kan potongan dari adab kan? As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah potongan daripada adab. Kok bisa? Karena orang safar itu biasanya letih, capek, pegel-pegel gitu ya, walaupun tidur di mobil pun beda dengan ketika dia tidur di kasur di rumah. Ya enggak? Seperti itu. Makanya kalau orang safar itu termasuk bimbingan Rasulullah SAW, kalau sudah selesai urusannya segera pulang, jangan diperlama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. As-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu potongan daripada apa? Potongan daripada adab. Kalau sudah selesai urusannya, selesai kepentingannya, nah barakallahu fikum, maka hendaknya dia segera untuk apa? Menuju ke rumah, kembali ke rumahnya. Jadi rinciannya paham ya? Li'anna shauma fis safar qad yaj'aluhu yatathaqal al-ibadah. Dikarenakan puasa di waktu safar itu bisa jadi menjadikan dia itu berat untuk ibadah. Ya enggak? Kan orang safar butuh tenaga, kemudian dia berpuasa kan berat. Paham ya? Nah, wa rubbama lahiqahu dha'f, dan bisa jadi kadang-kala apa? Nah, merasa lemah itu mengiringi dia karena dia berpuasa. Illa annahu qad yajibul fitr fis safar. Nah, akan tapi bisa jadi dia wajib berbuka ketika safar.
Bal wa fil hadar, bahkan ketika enggak safar mukim pun enggak wajib berbuka idza kana muslimun fi jihadil kufar. Apabila kaum muslimin dalam kondisi apa? Fi jihadil kufar, berperang jihad melawan orang kufar walaupun enggak safar pun bahkan diwajibkan untuk berbuka. Kenapa? Karena biar tambah kekuatan itu loh. Kalau zaman waktu itu kan kalau perang kan dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Sehingga mereka kalau mau perang ya harus jarak dekat kan itu. Harus ada yang dikejar, ada yang lari, sehingga butuh kekuatan. Kalau zaman sekarang kan pakai apa? Alat canggih kan? Ada basoka, ada mortir, ada tembak, jarak jauh pun bisa. Walaupun keadaan demikian, yang namanya orang safar itu yang namanya orang berjihad, berperang itu butuh tenaga. Paham ya? Fayahtajuna ila quwwah, maka mereka butuh kekuatan. Awalah shaum irhaq, atau bisa jadi kadang orang puasa itu diiringi dengan apa? Nah, barakallahu fikum, rasa capek. Paham ya? Rasa capek, letih. Nah, rubbama adda ila dararih, bisa jadi nanti menghantarkan kepada apa? Bahaya. Nah, barakallahu fikum, kesimpulannya ya, rinciannya, kalau dia posisi safar, kuat untuk berpuasa, tidak memberatkan, afdal berpuasa. Tapi kalau dia posisinya lemah, merasa berat untuk berpuasa dalam kondisi dia safar, yang afdal berbuka. Paham ya? Nah, bahkan wajib berbuka ketika apa? Perang tadi diantaranya. Nah, barakallahu fikum, karena peperangan butuh apa? Butuh kekuatan. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita nukilkan sedikit cuplikan di awal permulaan dari kitab Zadul Ma'ad, perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahullah di kitab ini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau memang dikenal dengan Ibnu Qayyim. Wa illa, nah barakallahu fikum, nama beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar. Nah, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wa kana ya'muruhum bil fitri idza danau min aduwihim liyataqawwa ala qitalih. Dah, kita ambil situ aja. Dahulu Rasulullah perintahkan mereka para sahabat untuk berbuka apabila sudah mendekati musuh-musuh mereka, agar mereka punya kekuatan untuk meranginya. Paham ya? Nah, jadi nanti kalau antum mau ngambil faedah lebih sempurna bisa dibaca di artikel ini. Artikel ini yang kita baca ini sudah ada PDF-nya. Paham ya? Nah, kalau misalkan antum mengambil faedah, taruhlah di rumah, kemudian punya semacam Telegram atau yang semisalnya, sudah Anda masukkan dalam channel ya. Jadi, sudah ada PDF-nya, nanti baca sendiri karena panjang. Kita ambil inti daripada kalam Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya Rasulullah merintahkan mereka para sahabat untuk berbuka. Tujuannya apa? Agar terbentuk kekuatan. Apalagi sudah mendekati musuh, butuh kekuatan. Apalagi posisi menyerbu misalkan, butuh kekuatan. Naam. Permasalahan berikutnya, mas'alatun ma hukmul fitr fi safaril ma'siyah. Penting ini. Apa hukumnya berbuka puasa ketika safar tapi dalam rangka maksiat safarnya? Contohnya apa? Dia safar dalam rangka untuk apa? Dagang atau jual beli sabu-sabu. Maksiat enggak? Maksiat. Orang Jawa dia ingin pergi ke Kalimantan, kulakan sabu-sabu misalkan, atau pergi ke Aceh, atau pergi ke mana gitu ya. Intinya dalam rangka safarnya itu maksiat. Nah, barakallahu fikum, jual beli khamr, jual beli barakallahu fikum, minuman keras, atau jual beli obat-obatan terlarang, kan safarnya maksiat. Nah, bukannya hukumnya bagaimana gitu. Orang ini memang penjual khamr, tapi dia puasa dia. Paham ya? Dia puasa dia, kemudian safar ingin mengambil dagangannya, khamr juga. Maksiat enggak safarnya? Maksiat. Nah, apa hukumnya berbuka di situ? Kita lihat di sini. Ikhtalafal ulama fi hukm safar alladhi yuftar fihi. Para ulama silang pendapat mengenai hukum safar yang diperbolehkan berbuka di situ. Fa jumhuruhum ala adami jawazil fitr fi safaril ma'siyah. Mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh berbuka kalau safarnya itu maksiat. Kalau safarnya maksiat enggak boleh berbuka. Wa inna ma yakunu fi safarit ta'ah, tapi berbuka itu diperbolehkan kalau safarnya taat. Safarnya dalam rangka taat, misal safar untuk umroh, paham ya? Safar untuk barakallahu fikum kajian misalkan, safar untuk berkunjung ziarah silaturahmi kepada orang tuanya misalkan. Nah, itu kan taat semua itu ya. Tapi kalau safar untuk maksiat enggak boleh. Wa dhahaba ba'dul muhaqqiqin, tapi sebagian ahlu tahqiq, yaitu ahli peneliti, mereka berpendapat, wa minhum Ibnu Hazm, di antara Ibnu Hazm,
Wa ala hadza Syekhuna Muqbil rahimatullah alaih, kata Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahullah, berdasarkan pendapat ini juga yaitu Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimatullah alaih wa Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan juga Syekh Yahya berpendapat yang kedua ini, wa ghairuhum, dan selain mereka min ahli ilm, dari kalangan ahli ilm, ila anna man safara jazalahul fitr fi safar sawa'an kana fi safar ta'ah aw ma'siyah. Ini kesimpulannya. Jadi ternyata pendapat ahlu tahqiq, orang-orang yang itu ahlu peneliti, diteliti lagi seperti Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i dan juga Syekh Yahya bin Ali al-Hajuri, dan juga sebelumnya Al-Imam Ibnu Hazm dan juga yang selainnya, mengatakan bahwasanya safar, semata-mata dia safar, baik safar untuk ketaatan atau safar untuk kemaksiatan, boleh dia berbuka. Itu kesimpulannya. Kalau pendapat pertama tadi kan apa? Kalau safar ketaatan baru boleh berbuka. Kalau safar untuk maksiat enggak boleh berbuka. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat ahlu tahqiq, paham ya? Pendapat para ulama yang sudah meneliti dan menelaah. Nah, mereka berpendapat bahwasanya apa? Safar, nah semata-mata dia safar, baik safar untuk ketaatan atau kemaksiatan, boleh berbuka. Boleh berbuka. Naam. Illa anna sahibas safar maksiyah athim fi safarih. Cuman bedanya orang yang safar untuk maksiat tadi berdosa. Kalau boleh bukanya boleh, cuman dia berdosa, itu bedanya. Paham ya? Nah, itu pendapat yang kuat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Mas'alatun. Mata yuftir man arada safar? Kapan orang yang mau safar itu boleh buka? Orang yang mau safar itu kapan diperbolehkan buka? Ketika udah rencana di rumah belum berangkat, apakah langsung boleh makan atau nunggu berangkat dulu gitu loh? Besok anak mau safar, mau kemana? Rencana mau berangkat umroh misalkan, atau rencana mau ziarah orang tua misalkan. Nah, baru rencana nih ya. Apakah ketika masih di rumahnya itu boleh batal langsung atau nunggu berjalan dulu, safar dulu? Kita lihat. Disebutkan di sini barakallahu fiik wa hafizakumullah. Naam, qala ba'duhum, berkata sebagian ulama ahlul ilm, yuftir fi baitih, boleh berbuka ketika masih di rumahnya. Paham ya? Ini pendapat pertama ya. Jadi ketika dia di rumahnya sudah boleh berbuka. Mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Muhammad bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Imam Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih di kitab Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain. Ataitu Anas ibn Malik fi Ramadan wa huwa yuridu safaran. Wa qad ruhilat lahu rahilatuhu wa labisa thiyabas safar fada'a bi ta'amin fa akala fa qultu lahu sunnatun, qala sunnatun tsumma raqib. Paham ya? Artinya apa? Aku suatu ketika, itu Muhammad bin Ka'ab mengatakan, aku mendatangi Anas bin Malik ketika Ramadan dalam kondisi dia ingin safar. Anas bin Malik ini. Nah, waktu itu kendaraannya sudah diperjalankan, sudah jalan. Paham ya? Sudah dipersiapkan, diperjalankan. Wala bisasnya bersafar, dia sudah pakai pakaian safar, berarti sudah benar-benar siap gitu ya. Sudah benar-benar siap ini. Kemudian didatangkanlah makanan. Kemudian Anas bin Malik makan. Akhirnya aku katakan kepada dia, nah, sunnah, qala sunnatun. Apakah itu termasuk sunnah? Ya sunnah. Summa raqib, kemudian dia baru menaiki kendaraannya. Berarti kalau sudah benar-benar berazam kuat, bertekad bulat untuk safar, kendaraan sudah siap juga, walaupun dia masih di dalam rumahnya misalkan, sudah berpakaian tapi ya boleh batalkan. Paham ya? Boleh batalkan. Ini pendapat yang pertama. Naam. Dan pendapat ini juga di sini disebutkan barakallahu fikum, riwayatnya memang karena ada beberapa ilah dari sebutan sini. Wa qad dzakara al-hadits Abu Hatim fil Ilal bil lafdhi ghairi hadza. Tapi Al-Imam Abu Hatim rahimatullah alaihi menyebutkan dengan lafaz yang lain, yaitu anna Muhammad bin Ka'ab qala li Anas, bahwasanya Muhammad bin Ka'ab mengatakan kepada Anas bin Malik, sunnah, apakah itu sunnah? Qala laisa bisunnah. Riwayatnya beda berarti kan? Kalau pertama tadi iya itu sunnah. Riwayat yang lain ternyata laisa bisunnah, bukan sunnah. Wa 'alal qaul bi'ilal hadits, berdasarkan pendapat yang mengatakan hadisnya ini ada ilahnya, ada penyakitnya, fala yajuzu lil musafir an yuftir hatta yadrib fil ard wa la yajuzu lahu an yabitul fitr minal lail. Berdasarkan hadisnya ada penyakitnya, yang mengatakan hadisnya berpenyakit karena lafaznya tanda beda kan. Tidak boleh orang yang safar berbuka sampai dia, na barakallahu fikum, sudah melakukan perjalanan safar. Belum.
hadis yang dipakai pendalilan pertama tadi itu ternyata ada penyakitnya. Berdasarkan pendapat yang mengatakan hadisnya berpenyakit, berarti nggak boleh orang yang safar berbuka sampai dia berangkat safar. Bisa dipahami? Nah, berangkat dulu baru boleh. Paham? Nah, seperti itu. Li'annahu qad yuhal bainahu wa bainas safar, karena bisa jadi terkadang terhalang-halangi antara dia dan antara safar. Lah kalau nggak jadi, baru di rumah kemudian siap-siap tiba-tiba apa? Tiba-tiba mobilnya mogok. Mobilnya rusak, bannya bocor. Enggak jadi safar, sudah batal dia. Paham belum? Tapi kalau dia udah pergi tadi walaupun perginya belum jauh, tapi udah safar, ya enggak masalah dia. Berbuka enggak masalah karena sudah berangkat safar tadi itu. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum, fala yaqa'u minhu ba'da dzalika siyam li hadits innamal a'malu binniyat. Kesimpulannya, nah barakallahu fikum, kalau posisinya dia belum berangkat, masih di rumahnya, nah barakallahu fikum, karena hadisnya ternyata sebagian ulama mengatakan ada penyakit tadi itu, maka tidak boleh membatalkan sampai dia berangkat safar. Nah, seperti itu. Karena sebagian mereka juga menjelaskan dengan dikiaskan dengan ketika orang mengambil rukhsah mengqashar dan menjamak salatnya. Ketika antum mau safar, misalkan taruhlah dari Masjid Maros inilah mau safar. Apakah ketika antum di sini belum berangkat sudah antum jamak diqashar di masjid ini? Nah, pendapat yang sahih tidak. Pergi dulu. Tinggalkan kampung atau masjid itu, antum menjamak mengqashar di masjid yang lain. Ketika Anda sudah berangkat, itu pendapat yang sahih. Jadi kalau menjamak dan mengqashar di kampungnya sendiri, di rumah sendiri atau di masjid yang situ yang dia tinggal di situ belum boleh. Sampai dia safar dulu. Paham ya? Nah, ini juga sama. Paham ya? Dia enggak boleh berbuka sampai dia benar-benar safar dulu. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Di situ ada kalam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dan juga dari riwayat yang lain. Nah, barakallahu fikum bisa dibaca sendiri pada artikel yang nah barakallahu fikum sebutkan situ. Mas'alatun ma dhabitul masafah, ini yang ditanyakan tadi ya. Barakallahu fikum, ditanyakan Abu Ahmad tadi ya. Ma dhabitul masafah allati yusra' fiha al-fitr liman safara. Nah, apa dhabitnya? Apa dobitnya, ketentuannya, barometernya, ukuran jarak safar yang dia diperbolehkan untuk buka? Ini pertanyaan tadi ternyata dibahas ini. Apa dobitnya, masafah, jarak yang disyariatkan untuk berbuka kalau orang safar? Sebagian mereka kalau sudah sampai 3 mil, 3 kilo, sebagian yang mengatakan kalau sudah sehari semalam. Bagaimana, kita lihat dulu biar tambah jelas. Ikhtalafal ulama fi masafatil fitr. Para ulama silang pendapat mengenai jarak safar yang dia boleh berbuka. Fahaddadaha al-jumhur. Jumhur ulama, mayoritas para ulama memberikan batasan biyaumaini, 2 hari. Perjalanan 2 hari. Itu pun dengan apa kita lihat? Perjalanan 2 hari, lil musafir ala qadami aw ba'irih, itu orang yang safar dengan telapak kakinya, jalan kaki atau dengan ontanya. Ya, zaman sekarang kan ada mobil, ada motor, ya enggak, ditempuh dengan jarak yang cepat, waktu yang sangat cepat. Nah, kita lihat berikutnya. Wa haddadaha al-Hanafiyah, karena tidak ada dalil yang benar-benar nas gitu ya, yang kuat, maka mereka masing-masing pendapat memberikan jarak dan batasan. Tapi kita lihat pendapat yang sahih nanti ya. Dan Hanafiyah, yaitu Abu Hanifah dan juga pengikutnya, memberikan batasan bisalas ayyam, 3 hari. Jadi 3 hari baru dikatakan safar, 3 hari. Paham ya? Padahal barakallahu fikum, jarak safar ya mau tidak mau kalau dikembalikan kepada uruf, tradisi manusia, kebiasaan manusia mengatakan safar, kadang-kala kurang dari itu kan, 1,5 jam pun bisa safar kan. Nah, bahkan setengah jam bisa safar. Ya enggak? Naik pesawat itu cepat. Nah, kita lihat sini. Was-sahih, ini perlu dipegang ini, was-sahih anna mastalaha alaihi ahlul balad annahu safar wajaba fihi al-qasr wa jaza fihi al-fitr. Masyaallah. Yang sahih barakallahu fikum, bahwasannya apa-apa yang diistilahkan oleh penduduk negeri tersebut itu safar, dikatakan itu safar, maka wajib dia barakallahu fikum untuk mengqasr. Paham ya? Dan boleh baginya berbuka. Paham ya? Maksudnya dia diperbolehkan itu kalau barakallahu fikum sudah benar-benar safar. Nah, safarnya bagaimana? Kembali ke uruf. Paham ya? Jadi kita berpatokan dengan uruf itu boleh, suatu tradisi masyarakat atau penduduk setempat manakala tidak berseberangan dengan syariat. Dan ini dibahas dalam kitab-kitab fikih. Contohnya itu gaji orang, kerja bangunan.
Di Jawa dengan di Sulawesi sama atau beda? Beda. Di Jawa mungkin taruhlah tenaga atau tukang masih murah harganya. Kalau di Sulawesi, Makassar misalnya harganya naik, harganya mahal. Nah, ketika antum mengambil tukang dari Jawa, dibawa ke Makassar, antum kasih gaji yang ada di Jawa atau yang di sini, yang Makassar? Kembali ke uruf. Paham ya? Karena nggak ada patokan dalam syariat gaji tukang sekian, gaji tenaga sekian, nggak ada kan dalam syariat. Itu disebut dalam kitab fikih kembali ke uruf. Kalau tradisinya misalkan taruhlah di sini tukang ya 150 per hari misalkan. Sampai nggak kira-kira? Ya, sekitar itu ya. Nah, kemudian Jawa cuman 100. Ya udah kita ambil tenaga atau tukang dari Jawa, gajinya sesuai dengan uruf yang ada di Makassar, caranya gitu. Kalau di Jawa sana Purworejo dengan Jogja sudah lain. Purworejo masih murah di Purworejo. Paham ya? Di Jogja sudah agak mahal. Nah, ketika kita mengambil tenaga atau tukang yang ada di Purworejo dibawa ke Jogja, gajinya jangan gaji Purworejo. Gajinya gaji yang di Jogja, kembali ke uruf. Jadi itu batasan-batasan seperti itu, batasan-batasan seperti itu kembali ke uruf ya. Nah, karena itu tidak tentukan dalam syariat. Yang ditentukan dalam syariat memberikan gaji sebelum kering. Nah, ya maksudnya apa? Maksudnya itu, nah barakallahu fikum benar-benar dia dikasih gaji. Ukurannya gajinya berapa? Kembali ke uruf. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kembali ke uruf tadi ya, jangan sampai keliru ya. Nah, jangan ngambil dari kampung yang harganya murah dibawa ke tempat yang harganya mahal digaji murah, jangan. Yang kurang tepat itu ya. Naam. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Disebutkan di sini qala Ibnu Qayyim fi Zadul Ma'ad, wa lam yakun min hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam takdirul masafah allati yuftar fiha as-sha'im bihaddin. Ini penting sekali, bagus faedahnya, bagus sekali ini. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, bukan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi jarak dengan batasan tertentu yang orang yang berpuasa boleh berbuka. Paham ya? Nah, jarak safar sekian-sekian itu bukan termasuk petunjuk Rasulullah SAW. Wala sahha anhu fi dzalika syai', dan tidak ada satupun yang sahih dari Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kembali ke urf. Nah ya, nam urfun nas, kebiasaan manusia menghukum itu safar. Ya, seperti yang disebutkan tadi, kalau dibatasi dengan sekian kilo, sekian mil, kadang-kala kan ditempuh dengan pesawat mungkin jaraknya kalau dilihat jauh sekali, tapi setengah jam bisa gitu loh. Atau misalkan 1 jam bisa. Padahal kalau kita naik kendaraan setengah jam kan nggak safar. Biasanya ya kalau diukur setengah jam. Tapi kalau perjalanan jauh naik pesawat ditempuh dalam waktu setengah jam, 1 jam safar. Seperti itu. Na'am, barakallahu fiik. Kemudian barakallahu fiikum hafizakumullah dikuatkan juga di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih dalam kitab Majmu'ul Fatawa di sini. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Di sini beliau menukilkan pendapat-pendapat yang ada. Jadi kesimpulannya, nah barakallahu fiikum, sama. Kesimpulannya sama bahwasanya apa? Kembali ke uruf. Nah, dari kalam yang disebutkan sini. Mas'alatun al-musafir alladhi yarji' ila baitihi muftira. Sekarang orang yang safar, taruhlah antum safar ke Parepare. Misalnya safar ya, ke Parepare. Di tengah perjalanan safar kebuka, makan, minum, sudah batal kan? Ternyata dari Parepare balik ke sini lagi belum buka di sini. Nah, itu maksudnya. Orang yang safar kembali ke rumahnya dalam kondisi dia sudah berbuka. Apakah nyambung puasanya atau sudah batal tadi itu? Kita lihat. Man kana musafiran wa huwa muftir tsumma raja'a ila baitihi ikhtalafa fihi ahlul ilm. Masyaallah. Barang siapa yang dia itu safar kemudian berbuka dan kembali ke rumahnya, ahlul ilm silang pendapat. Was sahih, pendapat yang sahih, annahu la yumsik. Bahwasanya dia tidak perlu menahan sisa harinya. Dilanjutkan batal itu aja sudah. Karena dia ketika batal itu dalam kondisi apa? Safar. Sehingga ketika balik ke rumah pun walaupun belum berbuka tetap dia kondisi, nah barakallahu fikum, batal tadi itu. Makan minum silahkan. Li'annahu muftirun bi rukhsatillah, karena dia berbuka itu karena rukhsah keringanan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Falahu an ya'kul aw yashrab, boleh bagi dia makan, minum, tsumma yaqdi ba'd, kemudian nanti mengqadha. Wa hadza ikhtiyar Syekhul Islam rahimatullah alaihi, ini pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam. Permasalahan berikutnya, idza raja'al musafir min safarih tsumma nazal baitah qabla an yuftir. Contohnya gini, dari Maros safar ke Parepare. Di perjalanan safar dia enggak buka, dia enggak makan wala minum wala syai'. Pulang lagi ke Maros. Posisinya belum buka tadi. Paham ya? Boleh enggak di Maros itu dia buka? Wah, sampai Maros
masih jam 5 sore, belum buka kan berarti kan? Padahal dia tadi safar ke mana? Ke Parepare, balik lagi sampai ke Maros. Sampai di Maros masih jam 5 sore, belum buka. Dia menahan atau boleh buka? Kita lihat. La yajuzu lahu al-fitr, enggak boleh bagi dia berbuka. Paham ya? Kenapa enggak boleh? Karena sudah sampai tujuan dalam kondisi dia tadi enggak batal gitu loh. Paham ya? Nah, bal yajibu alaihi an yutim shaumah, bahkan wajib bagi dia untuk menyempurnakan puasanya. Kalau kasus yang pertama tadi, di tengah perjalanan dia berbuka. Balik sampai kampungnya ternyata apa? Ternyata dia menjumpai orang-orang belum berbuka tapi dia sudah berbuka karena apa? Safar tadi, maka boleh lanjutkan bukanya. Tapi kalau yang kedua ini kasusnya, dia berangkat safar, tidak batal dia. Pulang sampai ke rumahnya dalam kondisi juga belum berbuka. Nah, di saat itu dia nggak boleh batalkan sampai datang waktu berbuka. Seperti itu. Nah, permasalahan, apakah berbuka halil fitr fi safar yakhus aw yukhas shaum nafilah am yashmal hatta na'am siyamul fard? Apakah berbuka pada safar itu dikhususkan hanya puasa sunnah ataukah mencakup juga puasa wajib? Berbuka ketika safar itu apa khusus puasa sunnah saja atau juga mencakup puasa wajib seperti puasa Ramadan? Nah, kita lihat sini. Naam, dhahaba jam'un min ahli al-'ilm ila anna al-musafir yuftir min siyamin nafilah. Sebagian ahli ilm berpendapat bahwasannya orang yang safar berbuka puasa kalau puasanya sunnah. Tapi lakinas sahih, tapi pendapat yang sahih kata Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahullah, annahu yajuzu fi siyamil fard, boleh juga batalkan puasa walaupun puasa wajib. Paham ya? Walaupun puasa wajib. Berdasarkan hadis Hamzah bin Amr al-Aslami, hiya rukhsatun minallah. Itu adalah keringanan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini, mas'alatun dzikru ba'dil a'dzar allati yajibu fiha al-fitr fi Ramadan. Menyebutkan sebagian udzur-udzur, sebagian alasan yang dia itu wajib berbuka ketika Ramadan, wajib, bukan boleh lagi, wajib berbuka. Apa saja alasan-alasan yang dia wajib berbuka pada puasa Ramadan? Kita lihat. Wa ammal a'dzar wa minal a'dzar allati yajibu bisababiha al-fitr fi Ramadan, termasuk alasan-alasan udzur-udzur yang wajib seseorang berbuka dengan sebab udzur atau alasan tersebut ketika Ramadan, haid. Perempuan awal mulanya suci, dia puasa ikut sahur, tapi di pertengahan hari dia haid dia. Boleh enggak berbuka? Wajib. Bukan boleh lagi, wajib. Iya, wajib, bukan boleh lagi, wajib. Kenapa? Karena dia lanjutkan puasa ya batal, enggak boleh. Paham ya? Nah, ini pembahasan sekarang bukan masalah boleh atau tidak, tapi wajib buka. Paham ya bedanya ya? Kalau yang sebelum-sebelumnya kan boleh atau tidak, itu loh. Kalau sekarang itu wajib buka. Nah, contohnya ada seorang wanita hamil 9 bulan usianya, nah sudah mendekati lahirannya, nah dia ikut sahur, berpuasa juga, ternyata jam 9 pagi dia lahiran. Paham ya? Kan otomatis keluar darah apa? Nifas. Boleh enggak berbuka? Wajib. Paham ya? Bedakan kalau antum bilang boleh berarti boleh puasa. Wajib kalau sini. Wajib, bukan boleh lagi, wajib. Naam. Al-haid wan nifas wa khasyatul halakah, khawatir binasa. Dia ketika sahur ikut sahur, puasa dia, di pertengahan hari dia terkena penyakit yang bahaya sekali, kronis penyakitnya, mau nggak mau harus buka, nah wajib dia buka, karena kalau dia melanjutkan puasanya bisa meninggal gitu loh. Paham ya? Yang mungkin penyakit, nah barakallahu fikum istilahnya apa ya, lever atau yang semisalnya, intinya udah parah lah gitu loh ya, nah, stroke atau yang semisalnya, atau jantung misalkan, dia mau nggak mau harus batal, harus berbuka, wajib berbuka. Awid ta'af atau lemahnya, datangnya kelemahan, adanya rasa lemah lil mujahid fisabilillah, bagi orang yang berjihad di jalan Allah taala, perang jihad, kemudian badannya lemah, wajib berbuka biar tersusun badannya kekuatan. Masalah dzikru ba'dil a'dzar allati yubah. Nah, sekarang yang diperbolehkan, bukan wajib tapi boleh. Penyebutan sebagian udzur-udzur yang diperbolehkan dia berbuka di Ramadan, bukan wajib ya, boleh berbuka. Pertama, al-awwal al-haml fi nisa, perempuan yang hamil. Perempuan yang hamil, kalau dia khawatir nanti terganggu pada janinnya atau yang dia kandung, maka dia boleh berbuka. Tapi kalau dia kuat, enggak ada masalah, maka afdalnya puasa. Bukan wajib berbuka ya. Nah, wajibnya berbuka itu ada rinciannya. Kalau ini kan yang diperbolehkan. Yang kedua, barakallahu fiik, adalah apa? Al-murdi', yaitu perempuan yang lagi menyusui.
Kadang-kala kalau berpuasa itu kan berkurang air susunya kan, padahal bayi ini ingin barakallahu fikum minum susu dari ibunya tadi itu. Sehingga diperbolehkan dia tidak berpuasa. Naam. Tapi menggantikan di hari-hari yang lain, tidak perlu bayar fidyah. Naam. Yang ketiga, al-marid maradun ghairu muhlik. Yaitu orang yang sakit dengan penyakit yang tidak membinasakan. Ya, dia sakit dengan penyakit yang tidak membinasakan. Maksudnya penyakit ini enggak bisa bikin dia mati secara logika atau secara prediksi. Hanya ya penyakit itu aja. Tiba-tiba dia sakit perutnya sakit atau mungkin langsung sakit demam, tapi dia masih kuat bertahan. Nah, seperti itu dia kalau mau buka silakan. Bertahan pun kalau masih kuat silakan itu loh. Paham ya? Nah, liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, "Wa faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka boleh menggantikan di hari-hari yang lain. Kita ambil dikit lagi. Hal kullu maradin yajuzu fihi al-fitr amma al-masyaqqah. Apakah setiap penyakit diperbolehkan buka puasa ataukah penyakit yang ada rasa berat? Penyakit yang memberatkan dirinya untuk berpuasa gitu loh. Apakah semua penyakit atau hanya penyakit yang Penyakit yang bersamaan dengan penyakit tersebut dia itu terasa berat untuk berpuasa? Atau semua penyakit? Penyakitnya macam-macam kan? Penyakitnya macam-macam. Kita lihat sini. Pendapat pertama jumhur ala annal marad alladhi yasqul ma'ahu siyam, yaitu jumhur berpendapat bahwasanya penyakit yang dia itu merasa berat untuk berpuasa. Wa dhahaba al-Bukhari wa ghairuhu min ahli al-'ilm ila anna ma utliqa 'alaihi al-marad jaza fihi al-fitr wa hadha huwa al-qaul as-sahih. Masyaallah. Berpendapat Imam Bukhari dan juga yang lainnya dari kalangan ahli al-'ilm, semua penyakit yang dikatakan itu adalah penyakit, maka diperbolehkan untuk berbuka. Paham ya? Ini berarti otomatis barakallahu fikum, penyakit yang sifatnya itu secara global, intinya penyakit yang dia itu terasa sakit dengan penyakit tersebut, maka boleh berbuka. Famata, kata beliau, hada huwal qaulus shahih, ini pendapat yang benar. Famata sumiyal insan maridun jazalahu an yatarakhas bi rukhsatil marad. Maka kapan saja seseorang itu dikatakan sakit, si fulan sedang sakit, maka boleh dia mengambil keringanan dengan keringanan karena sakit tadi itu. Sakit gigi, antum lihat sakit giginya. Sakit gigi itu kelihatannya badannya sehat, orangnya biasa-biasa saja. Tapi kalau udah sakit gigi, apalagi udah level yang benar-benar sakit, itu kadang udah nggak senyum lagi. Ya nggak? Mau bicara juga malas, mau ngobrol juga malas. Paham ya? Nah, itu juga termasuk rukhsah yang diperbolehkan dia membatalkan juga boleh. Paham ya? Intinya, barakallahu fikum, kadang-kadang kan juga rasa sakit gigi itu kan bisa ke seluruh badan itu kan rasanya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ya kalau boleh batal ya otomatis dan mengkonsumsi kan. Nah, masalatun yang terakhir kita lihat, halil masyaqqah allati tujad fi ba'dil amal tubihul fitr li ashabiha. Ini penting ini. Ini yang dia orang awam. Alasannya wah ana capek kerja ya. Ya kalau enggak batal ya enggak kuat. Nah, sekarang kalau alasannya kerja, boleh enggak batalkan itu loh. Biasanya kalau pas Ramadan ini beriringan, kalau Jawa itu biasanya bertepatan dengan panen padi gitu loh. Musim-musim panen padi gitu loh. Kalau di sini sama enggak? Itu alasannya panen padi, kalau kita enggak batal ya enggak, kalau kita puasa enggak kuat nanti. Nah, apakah boleh beralasan dengan kerja gitu loh? Kita lihat, ternyata enggak boleh, hati-hati. Apakah barakallahu fikum masyaqqah, rasa berat ini yang dijumpai pada sebagian pekerjaan-pekerjaan itu membolehkan dia berbuka? Pada pelakunya tadi itu, amal fitru bisababil masyaqqah fil a'mal wa ghairiha. Adapun berbuka disebabkan karena rasa berat, karena dia kerja atau yang selainnya, fala yajuz, maka enggak boleh. Walaysa huwa minal i'dar al-mubihah lil fitr, dan itu bukan termasuk udzur yang diperbolehkan berbuka. Jadi jangan beralasan. Paham ya? Disiasati caranya. Kalau misalkan siang terasa haus ya kan, disiasati panennya malam sebelum tarawih misalkan. Paham ya? Ya sama aja. Semuanya sama aja. Kalau alasannya kerja enggak dibenarkan. Paham ya? Nah, kalau dia kuat mampu tafadhol kerja bersama dengan puasa, kalau dia taruhlah tidak mampu, disiasati. Dia puasa dulu, kerjanya tunda misalkan. Akhirat. Paham ya? Dalam setahun cuma sekali tak bulan Ramadan. Enggak ada bulan Ramadan Sya'ban wala Muharram wala Safar ya kan, wala Dzulqa'dah wala Dzulhijjah. Ya Ramadan itu aja. Kalau kita enggak sempatkan enggak bisa. Nah, seperti itu. Harus disiasati. Misal contohnya, lawistadda al-har. Contohnya panas yang sangat panas sekali. Zaman sekarang kan posisinya kan sekarang ini musim panas kan.
campur juga musim hujan kan, lalu pas panas banget kan. Itu padahal baru hembusan neraka jahanam loh, baru hembusannya itu. Waliyadzubillah. Allahumma salim salim. Nah, itu kalau panas banget, au kana fi amal atau dia dalam kondisi kerja, enggak boleh fala yajuzu lahul fitr, enggak boleh buka. Enggak boleh buka. Alasannya ini cuacanya panas banget ini. Sangat panas ini. Wah, anak kerja capek enggak kuat anak kalau enggak buka. Nah, itu bukan alasan syar'i itu. Li'annahu laysa minal adar, karena itu bukan termasuk udzur, bukan termasuk alasan-alasan yang diperbolehkan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Hadisnya ini sebenarnya mengenai hukum puasa bagi orang yang safar ini sudah kita selesaikan pembahasannya, teman hadisnya masih disebutkan di sini. Insyaallah kita baca berapa teman yang akan datang sesuai dengan urutan-urutan sebutan sini barakallahu fi. Kalaupun nanti sudah selesai ini 15 hadis, tapi kitab ini belum selesai, insyaallah kita bacakan faedah dari sini ya. Nah, barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan menyelesaikannya karena kitab ini bagus sekali. Pengganti dari kitab barakallahu fikum Ithaful Anam karya Syekh Muhammad bin Hizam wafaqahullah atau hadahullah. Kalau dulu kan kita pakai itu dulu. Paham ya? Sekarang setelah ternyata beliau mengikuti orang-orang ashabul ibanah, yaitu orang-orang hizbiyun dari kalangan Muhammad al-Imam yang damai dengan Syiah Rafidhah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ya kita tinggalkan, ganti yang Ahlus Sunnah. Paham ya? Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah. Naam. Kalau dulu kan kita yang sering kita pakai kitabnya itu ya, Syekh Muhammad Hizam hadahullah. Nah, barakallahu fikum, sekarang kita pakai ini. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.